Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Restu Naning. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep cara membuat kue nastar yang pastinya lumer di mulut. Ingin tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Bahan yang digunakan ada 125 gram mentega, 40 gram gula halus, seperempat sendok teh vanili bubuk, 1 butir kuning telur, 1 sendok makan susu bubuk, 175 gram terigu protein rendah, dan 25 gram tepung maizena. Untuk isian kue nastarnya saya menggunakan 175 gram selai nanas. Supaya nanti prosesnya lebih cepat, saya siapkan untuk isiannya dulu ya teman-teman. Untuk 1 bulatan selai nanas saya ukur menggunakan sendok takar berukuran 2,5 gram. Kemudian tinggal diambil seperti ini saja ya, lakukan hingga selesai. Oke teman-teman, untuk selai nanasnya sudah selesai ditakar ya. Basahi telapak tangan menggunakan air bersih supaya pada saat membulatkan selai nanas tidak lengket ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, untuk isian selai nanasnya sudah siap digunakan. Ini saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk membuat adonan, siapkan wadah, kemudian masukkan mentega, masukkan gula halus, tambahkan juga vanili bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur merata dan tekstur menteganya ini mulai lembut ya. Untuk teman-teman boleh juga menggunakan mixer. Namun jangan terlalu lama ya memixernya. Jangan sampai adonannya ini putih pucat, karena itu yang akan menyebabkan kue nastarnya nanti akan melebar. Nah, cukup seperti ini saja. Jika dirasa menteganya ini sudah halus, lembut, sudah cukup. Kemudian tambahkan kuning telur. Aduk kembali hingga tercampur merata. Kemudian masukkan susu bubuk. Masukkan juga tepung maizena dan juga tepung terigu protein rendah. Untuk terigu protein rendahnya ini saya memasukkan secara bertahap ya. Oke, untuk membuat kue kering ini tidak perlu diuleni terlalu kalis ya teman-teman, karena hal tersebut bisa menyebabkan kue menjadi keras. Jadi cukup dicampur merata seperti ini saja hingga bisa dibentuk. Nah, seperti ini teman-teman, ini adonannya sudah siap untuk dibentuk. Supaya hasil dari kue nastar nanti sama besarnya. Untuk 1 bulatan kulit nastar ini saya ukur menggunakan sendok takar berukuran 5 gram ya teman-teman. Tinggal ambil adonan kemudian ratakan seperti ini. Lakukan hingga selesai ya teman-teman. Nah, ini dia untuk kulit nastarnya sudah selesai ditakar. Begitu juga untuk selai nanasnya. Oke, tahap selanjutnya kita bentuk kue nastar. Ambil 1 adonan kulit nastar, kemudian pipihkan. Tambahkan 1 bulatan selai nanas. Kemudian tutup selai nanas menggunakan adonan kulit ya. Jika dirasa selai nanasnya sudah tertutup rata, kemudian tinggal bulatkan saja. Pelan-pelan saja pada saat membulatkan adonan nastar ini. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasil dari pembulatan nastarnya. Selanjutnya, tata pada loyang yang sudah diolesi tipis menggunakan mentega. Oke teman-teman, untuk nastarnya siap untuk dipanggang. Sebelumnya, panaskan oven terlebih dahulu ya selama 10 menit. Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan nastar.
Tutup oven dan panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama 30 menit ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk bagian atasnya ini dibuka. Oke teman-teman, untuk 20 menit pertama ini buka tutup ovennya, kemudian balik posisinya ya, supaya matang merata. Tutup kembali oven dan panggang lagi selama 15 menit. Oke, setelah 15 menit berlalu, kemudian keluarkan nastar dari oven dan dinginkan. Sambil menunggu nastarnya dingin, ini saya siapkan untuk olesannya ya teman-teman. Untuk bahan yang digunakan ada 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak, dan pewarna makanan sebanyak 2 tetes. Aduk hingga merata ya. Oke, untuk olesan nastarnya sudah siap untuk digunakan. Nah, ini dia untuk kue nastarnya yang siap untuk dioles. Pastikan untuk nastarnya ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Nah, jika nastarnya sudah dingin, kemudian beri olesan telur. Untuk mengolesnya ini tipis saja ya teman-teman, supaya hasilnya nanti tidak terkelupas. Lakukan hingga selesai. Jika teman-teman menginginkan hasil akhir dari kue nastarnya nanti itu lebih mengkilap atau glowing, silahkan beri olesan kuning telur lagi ya teman-teman. Untuk pemberian olesan kuning telur ini bisa dilakukan sebanyak 1-3 kali ya. Jadi sesuai dengan keinginan masing-masing saja. Namun pastikan olesan yang pertama sudah kering ya teman-teman sebelum ditimpa dengan olesan kedua maupun ketiga. Oke, ini untuk kue nastarnya sudah saya oles, kemudian keringkan terlebih dahulu ya. Kemudian panggang kembali nastar selama 10 menit atau hingga matang. Gunakan api sedang cenderung kecil ya. Dan ini dia teman-teman untuk hasil pemanggangan kue nastarnya. Sebelum disimpan, biarkan hingga dingin terlebih dahulu ya, supaya nantinya tidak mudah melempem. Oke, kemudian tata nastar dalam toples ya. Untuk satu resep kue nastar ini menghasilkan nastar sebanyak 1 toples berukuran 500 gram. Dan ini dia teman-teman, untuk kue nastarnya sudah siap untuk dinikmati, yang bakalan jadi primadona pada saat lebaran tiba. Oke, tinggal ditutup saja. Jika teman-teman ingin menjual, silahkan diberi label kemasan ya. Nah, ini tadi masih ada sisa nastar sebanyak 6 butir ya teman-teman. Ini yang bakalan saya perlihatkan bagian dalamnya. Oke teman-teman, untuk nastarnya ini sangat cantik menarik ya. Warnanya juga cakep, glowing banget, mengkilap, aromanya harum, manisnya pas tidak berlebihan. Untuk tekstur nastar ini sangat renyah, ngeprul dan lumer banget di mulut. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.